Selamat datang di channel kita. Hari ini kita akan membahas 11 misteri luar angkasa yang masih menjadi tanda tanya besar. Siap dibuat kagum dengan luas dan misterinya alam semesta? Dari lubang hitam sampai materi gelap, kita akan menjelajahi pertanyaan-pertanyaan terbesar yang belum terpecahkan oleh sains. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Coba bayangkan kamu berdiri di tepi pantai, melihat lautan luas yang seperti tidak ada ujungnya. Itulah gambaran betapa kecilnya kita dibandingkan dengan alam semesta. Sejauh yang bisa kita amati, alam semesta membentang sekitar 93 miliar tahun cahaya. Tapi tahukah kamu, itu hanyalah sebagian kecil dari seluruh alam semesta. Para ilmuwan percaya bahwa alam semesta jauh lebih besar dari yang bisa kita lihat. Pertanyaan tentang seberapa besar alam semesta mengingatkan kita betapa kecilnya kita dan betapa banyak yang belum kita ketahui. Di tata surya kita ada 8 planet yang mengitari matahari. Tapi bagaimana kalau ada planet ke-9 yang bersembunyi di kegelapan yang dingin dan jauh? Bukti-bukti baru telah memicu perdebatan di antara para astronom tentang kemungkinan planet 9. Pada tahun 2016, para ilmuwan melihat pola aneh pada orbit objek-objek es di sabuk Kuiper. Orbit-orbit yang tidak biasa ini menunjukkan adanya gaya gravitasi dari objek besar yang belum ditemukan, yang disebut planet Sminan. Jaraknya yang sangat jauh membuatnya sulit dilihat secara langsung. Jika planet Sminan benar-benar ada, penemuannya akan mengubah pemahaman kita tentang tata surya. Di pusat galaksi kita, dan mungkin di pusat sebagian besar galaksi di alam semesta, terdapat objek misterius yang dikenal sebagai lubang hitam. Lubang hitam adalah wilayah di ruang dan waktu di mana gravitasi sangat kuat sehingga tidak ada apapun, bahkan cahaya, yang dapat keluar darinya. Lubang hitam terbentuk ketika bintang besar kehabisan bahan bakar dan runtuh karena gravitasinya sendiri. Keruntuhan ini menciptakan singularitas, titik dengan kepadatan tak terbatas di mana hukum fisika tidak lagi berlaku. Di sekitar singularitas terdapat wilayah yang disebut cakrawala peristiwa. Lubang hitam adalah objek yang menakutkan dan memesona, mengingatkan kita akan kekuatan ekstrem yang ada di alam semesta. Bayangkan sebuah puzzle raksasa di mana sebagian besar potongannya hilang. Itulah yang dihadapi para ilmuwan ketika mereka mempelajari materi gelap, zat misterius yang membentuk sekitar 85% dari total materi di alam semesta. Materi gelap tidak berinteraksi dengan cahaya, sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Namun, kita tahu materi gelap ada karena pengaruh gravitasinya pada materi yang terlihat, seperti bintang dan galaksi. Tanpa materi gelap, galaksi-galaksi akan berputar begitu cepat, sehingga mereka akan hancur. Identitas materi gelap tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam fisika modern. Jika materi gelap adalah lem tak terlihat yang menyatukan alam semesta, maka energi gelap adalah kekuatan misterius yang mendorongnya untuk terpisah. Energi gelap adalah bentuk energi hipotetis yang ada di seluruh ruang dan mendorong perluasan alam semesta yang semakin cepat. Pada akhir 1990-an, para astronom menemukan bahwa alam semesta tidak hanya mengembang, tetapi juga mengembang dengan kecepatan yang semakin cepat. Energi gelap diperkirakan membentuk sekitar 68% dari total energi di alam semesta. Sifat dan asal-usul energi gelap masih belum diketahui, dan merupakan salah satu pertanyaan terbesar yang belum terjawab dalam fisika modern. Beberapa teori mengusulkan bahwa energi gelap adalah sifat bawaan dari ruang itu sendiri. Matahari kita, pusat tata surya kita, adalah bintang tunggal yang memberi kita cahaya dan kehidupan. Tapi bagaimana jika matahari kita dulunya memiliki kembaran? Beberapa ilmuwan percaya bahwa sebagian besar bintang dilahirkan berpasangan, dan matahari kita mungkin tidak terkecuali. Teori matahari kedua didasarkan pada pengamatan bahwa banyak bintang di galaksi kita adalah bagian dari sistem bintang biner. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa matahari kita mungkin pernah memiliki bintang pendamping yang entah bagaimana terlempar dari tata surya kita sejak lama. Keberadaan matahari kedua, meskipun masih spekulatif, dapat menjelaskan beberapa fenomena di tata surya kita.
Merkurius, planet terkecil dan terdekat dengan matahari di tata surya kita, telah lama menjadi teka-teki bagi para ilmuwan planet. Ukurannya yang kecil, kepadatannya yang tinggi, dan orbitnya yang tidak biasa menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana planet ini terbentuk. Salah satu teori utama adalah bahwa Merkurius dulunya merupakan planet yang jauh lebih besar, yang kehilangan sebagian besar lapisan luarnya, akibat tabrakan dahsyat dengan objek besar lainnya di awal sejarah tata surya. Tabrakan ini akan menjelaskan inti besi Merkurius yang besar dan lapisan luarnya yang tipis. Teori lain menunjukkan bahwa Merkurius terbentuk di dekat matahari, di mana suhu yang sangat panas dan angin matahari yang kuat mencegah pembentukan material yang lebih ringan. Meskipun teori-teori ini memberikan beberapa wawasan tentang pembentukan Merkurius, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bayangkan sebuah dunia di mana segala sesuatu adalah kebalikannya, di mana muatan listrik terbalik, dan materi bertemu dengan antimaterinya, akan memicu ledakan energi yang dahsyat. Itulah dunia antimateri, mitra cermin yang misterius dari materi biasa. Untuk setiap partikel materi, ada antipartikel yang sesuai dengan massa yang sama, tetapi muatan listrik yang berlawanan. Ketika materi dan antimateri bertemu, mereka musnah dalam ledakan energi, mengubah massa mereka menjadi energi murni sesuai dengan persamaan terkenal Einstein, E = mc². Misteri besarnya adalah mengapa alam semesta kita tampaknya sebagian besar terbuat dari materi. Menurut model kosmologi standar, materi dan antimateri seharusnya tercipta dalam jumlah yang sama selama Big Bang. Big Bang, ledakan dahsyat yang menciptakan alam semesta kita sekitar 12,8 miliar tahun yang lalu, telah menjadi fokus studi intensif dalam kosmologi modern. Tapi, pertanyaan tentang apa yang terjadi sebelum Big Bang adalah salah satu pertanyaan paling membingungkan dan menantang dalam sains. Menurut teori relativitas umum Einstein, ruang dan waktu terjalin dan membentuk jalinan ruang-waktu. Big Bang menandai awal dari ruang dan waktu seperti yang kita kenal, jadi tidak masuk akal untuk berbicara tentang sebelum Big Bang dalam kerangka acuan ini. Namun, beberapa teori kosmologi spekulatif mengusulkan bahwa alam semesta kita mungkin bukan satu-satunya, dan Big Bang mungkin hanyalah salah satu dari banyak peristiwa kosmik dalam siklus ekspansi dan kontraksi yang tak berujung. Di bumi, suara merambat melalui gelombang di udara. Namun, di ruang hampa udara, tidak ada media untuk gelombang suara untuk merambat, sehingga ruang angkasa sering digambarkan sebagai ruang yang sunyi. Namun, meskipun ruang angkasa sebagian besar adalah ruang hampa, bukan berarti tidak ada suara sama sekali. Gelombang radio, yang merupakan jenis gelombang elektromagnetik, dapat merambat melalui ruang hampa udara. Dengan menggunakan instrumen khusus, para ilmuwan dapat menangkap gelombang radio ini, dan mengubahnya menjadi suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Jadi, meskipun kita mungkin tidak dapat mendengar suara dalam arti tradisional di ruang angkasa, kita masih dapat mendengarkan alam semesta melalui gelombang radio. Sama seperti kita memikirkan tentang awal dari alam semesta, kita juga bertanya-tanya tentang akhirnya. Bagaimana nasib akhir kosmos yang luas ini? Para kosmolog telah mengusulkan beberapa skenario yang mungkin, masing-masing lebih menakjubkan daripada yang terakhir. Salah satu kemungkinannya adalah Big Freeze, di mana alam semesta terus mengembang dengan kecepatan yang semakin cepat, menyebabkan bintang-bintang mati dan galaksi-galaksi semakin menjauh. Kemungkinan lain adalah Big Crunch, di mana ekspansi alam semesta akhirnya melambat, berhenti, dan berbalik arah. Ada juga Big Rip, di mana energi gelap menjadi begitu kuat sehingga mengalahkan semua gaya fundamental lainnya, merobek jalinan ruang waktu itu sendiri. Dalam skenario ini, alam semesta akan berakhir dengan dentuman besar, menghancurkan semua struktur dan informasi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan menelusuri 11 misteri luar angkasa yang masih menjadi tanda tanya ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah tentang misteri luar angkasa favoritmu. Sampai jumpa di video berikutnya.